Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala rahmat-Mu yang begitu besar yang kami alami dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat, karena gagak kami ya Tuhan, tetapi karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami layak untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas kasih setia-Mu dengan apa yang kami lakukan Tuhan. Tetapi kami hanya dengan kata syukur kami yang tak terhingga kepada Tuhan yang telah membangunkan kami, melayakkan kami pagi ini lagi. Biarlah persekutuan kami pada pagi hari ini, Engkau melayakkan kami semua Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh fasilitas yang kami pakai Tuhan. Tuhan tolong sempurnakan ya Tuhan. Sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak terhalang bagi kami ya Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan, ada wibawa, atau ada otoritas Tuhan. Karena Tuhan mau memberitakan nama-Mu kepada dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan ada kesempatan hari ini lagi saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di Kingdom Family Indonesia. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita bahwa kebangkitan Kristus merupakan sesuatu yang dasar bagi kita. Kenapa kebangkitan Kristus merupakan sesuatu yang dasar bagi kita? Karena itu merupakan pondasi atau inti iman orang percaya pada saat sekarang ini. Sehingga dalam pemberitaan kita itu merupakan kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang fundamental, yang sangat-sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Karena tanpa kebangkitan maka kita tidak bisa memberitakan. Jika Yesus hanya mati di kayu salib dan dikuburkan tidak bangkit, maka sia-sia, maka dikatakan almarhum. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang dengan yang ke-14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam persekutuannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Jika yang lain berpikiran tentang salah satu hal itu dinyatakan Allah kepadamu, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Paulus yang rindu di dalam kehidupannya yaitu mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Apa alasan Paulus yang paling mendasar untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Supaya ia serupa, menjadi serupa, menjadi sama. Itulah yang Paulus rindukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu perjalanan Paulus, bagaimana awal hidup Paulus. Tetapi ketika ia bertemu sama Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dia melupakan apa yang ada di untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mengarahkan hidup kepada kebangkitan Kristus dan kuasanya. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus memiliki suatu power yang luar biasa yang membuat orang menjadi percaya. Karena kebangkitan inilah yang menjadi dasar utama kehidupan iman orang percaya. Tanpa kebangkitan maka tidak ada pemberitaan. Karena ada kebangkitan maka ada pemberitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca firman Tuhan bagaimana yang diungkapkan oleh Matius ketika perempuan-perempuan yang datang melihat kuburan Yesus. Ada malaikat yang menggulingkan batu. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, saya tahu bahwa kamu mencari Yesus yang mati di salib itu. Dia tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Inilah sebuah pemberitaan yang disampaikan langsung oleh para malaikat. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perempuan-perempuan ini mereka adalah misionaris yang pertama yang memberitakan kepada teman-teman mereka, kepada rasul-rasul. Karena mereka tidak tinggal diam bahwa Kristus telah bangkit. Malaikat katakan kepada mereka, dia sudah bangkit seperti yang ia katakan sebelum ia mati. Dia tidak ada di sini lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Maria dengan teman-temannya tidak tinggal diam, tetapi mereka terus memberitakan. Kenapa harus memberitakan? Supaya pemberitaan kebangkitan Kristus benar-benar bahwa sudah bangkit. Dia tidak mati, tetapi dia tidak almarhum, tetapi dia bangkit dari antara orang mati, menjadi buah keseluruhan kebangkitan. Itulah yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bahwa inilah yang membuat dasar kebangkitan Kristus. Dasar itulah yang membuat orang percaya, membuat orang takut, membuat orang menjadi dihidupkan kembali, menjadi bangkit. Orang yang takut menjadi hidup. Rohnya yang gelisah, yang takut dalam kegelisahan. Tetapi mereka mendengar bahwa Kristus sudah bangkit. Mereka memberitakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus inilah yang menjadi dasar bagi kita semua sampai hari ini. Bahwa ada kuasa, ada Yesus sendiri. Bahwa Allah yang menyatakan dirinya. Allah sendiri yang membangkitkan. Sehingga sampai hari ini, mengapa orang percaya, selalu ada orang percaya kepada Kristus ketika memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Karena ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. 2000 tahun lebih yang lalu, peristiwa itu terjadi. Sampai hari ini, kuasa Yesus masih berlaku. Orang percaya kepada Kristus masih berlaku. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para murid pada waktu itu mereka masih takut, masih gelisah, masih ragu.
Tetapi Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu ragu? Lihat. Kenapa kamu menganggap aku hantu? Lihat. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah sebuah pemberitaan, sebuah penampakan diri Kristus kepada mereka. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kenapa itu semua? Merupakan pondasi untuk menguatkan, untuk menceritakan, untuk memperlihatkan dirinya kepada para murid. Ketika para murid mendengar, ketika para murid melihat, mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka memberitakan, mereka menyampaikan bahwa Tuhan mereka, bahwa guru mereka telah bangkit. Tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi bangkit. Kita tidak melihat lagi pada kematian, tetapi kita melihat kepada kebangkitan. Kebangkitan inilah yang kita beritakan, bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia menceritakan, dia memperlihatkan dirinya. Dia naik ke surga dan dia akan datang dari sana untuk menjemput kita. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fondasi kita. Tetapi kita bersyukur bahwa di Kingdom Family Indonesia, kita terus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita sia-sia. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah iman kami. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini luar biasa. Yang disampaikan bahwa pemberitaan firman Allah, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu membuat orang menjadi percaya, membuat orang yang takut menjadi percaya, dibangkitkan semangatnya, rohnya untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan ia datang. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa akulah air hidup, bahwa akulah roti hidup, tidak ada beda lain. Bahkan di dalam kitab suci yang lain juga mengatakan bahwa ia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Mengapa disebut terkemuka di dunia dan di akhirat? Kalau hanya di dunia pasti banyak orang yang besar, tetapi di akhirat Yesus disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kitab suci agama lain. Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus inilah yang membuat kita ada sampai hari ini. Yang membuat kita memberikan semangat untuk memberitakan Injil. Dari berbagai interdenominasi kita. Kita bersekutu setiap pagi. Ada apa di sini? Ada kuasa, ada power yang daripada Kristus, Roh Allah yang menguatkan kita, yang membangunkan kita, yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak sanggup menjalani hidup ini, ada kuasa kebangkitan Kristus, membangkitkan roh kita hidup untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk menceritakan tentang Dia. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang demikian selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah kedahsyatan kebangkitan Kristus. Paulus katakan, kalau saja Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan. Sia-sialah pemberitaanku. Dan juga iman kita. Bagaimana itu terjadi? Tapi itu harus bangkit. Harus kita terima bahwa benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati.
Agama lain mengatakan bahwa dia diangkat ke langit yang ketujuh. Tidak ada nabi lain. Hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Mau diangkat, mau di apapun dia. Tetapi dalam pengajaran kekristenan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan agama lain mengatakan bahwa Yesus Kristus datang sebagai hakim yang adil atau imam mahdi di akhir zaman. Itulah Bapak Ibu yang kasih. Itulah kedahsyatan Kristus Yesus. Kalau ia sebagai imam mahdi, sebagai hakim yang adil, mengapa bukan orang lain? Mengapa Yesus? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak almarhum, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Itulah berita yang kita sampaikan hari ini. Saya ada sampai hari ini di sini hanya untuk menceritakan tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara juga seperti itu. Kita dari berbagai macam latar belakang, dari interdominasi organisasi kita. Apa yang kita beritakan? Hanya tentang Kristus. Bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu lahir. Bangkit dari antara orang mati. Mati dan bangkit dari antara orang mati. Itulah pemberitaan kita. Itulah kabar baik. Karena apa? Karena hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, itulah palsu. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Rasul Paulus katakan yang ku kehendaki mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Nah, bahwa kita sama seperti Paulus mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita menjadi percaya, membuat orang percaya kepada Dia, membuat orang yang lemah dikuatkan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Masuk di dalam penderitaan Kristus. Paulus masuk di dalam penderitaan Kristus. Paulus mengarahkan hidupnya. Dia melupakan apa masa lalunya. Tetapi dia memandang ke depan. Dia mengikut persekutuan dalam penderitaan Kristus. Supaya dia alami apa yang dialamikan oleh Yesus. Inilah kerinduan Paulus. Saya dengan Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana? Apakah saya dengan Bapak Ibu dan Saudara juga ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan terjun di dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus? Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penderitaan di dalam mengiringi Tuhan itu adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Tidak terelakkan. Saya sudah sampaikan berapa bulan yang lalu bahwa semua murid Kristus tidak ada, murid Yesus tidak ada yang enak semua. Mereka martir. Kita hari ini, kita masih enak Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ada hukum yang melindungi kita sekalipun sepertinya hukumnya tidak berlaku. Tetapi tetap juga kita penderitaan-penderitaan yang kita alami belum ada sampai situ Bapak Ibu yang kasih. Paling kita diusir, baru kita dijauhi ketika kita memberitakan Injil. Belum kita sampai seperti para rasul pada waktu itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan itu supaya dia rasa apa yang Yesus rasakan. Dia menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi sama dengan Kristus. Penderitaan yang dialami Yesus. Ingin Paulus juga rasakan itu. Penderitaan itu. Kenapa Paulus merasakan itu? Karena Paulus sudah lupa apa yang ada di belakang dia. Dia tidak ingat lagi itu semua. Tetapi dia memandang kepada yang kekal. Supaya apa dia katakan tadi? Supaya dia mendapat mahkota kehidupan. Itu yang Paulus ingat. Kita juga Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Di dalam persekutuan kita dengan Kristus. Di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita untuk melakukan ini Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus. Adalah sebuah kerelaan. Kita melayani, kita melakukan pemberitaan Injil, kita melayani dalam bentuk apapun yang kita lakukan, itu merupakan sebuah kerelaan, bukan satu paksaan. Tapi Yesus karena apa? Karena Yesus rela untuk menebus saya dan Bapak Ibu dan saudara. Dan makanya kita tidak bekerja kepada siapapun, tetapi kita bekerja dengan Tuhan yang memanggil kita, yang menaruhkan rohnya dalam hidup kita, supaya kita bekerja untuk Dia. Bukan kita bekerja untuk lembaga, untuk organisasi, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak mencari keuntungan, tetapi kita memandang kepada Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Dia tidak menganggap harganya, tetapi dia rela menjadi manusia yang terhina, yang terkutuk. Supaya apa? Demi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, hidup kita, mari kita mempertaruhkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah melalaikan janji dalam hidup kita. Dia selalu memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Seluruh apa yang kita alami dalam hidup kita, dia tahu apa yang ada dalam hidup kita. Dia memelihara kita. Saya sudah membuktikan bahwa Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya panggil, yang saya imani, adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan saya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya memandang kepada manusia, memandang pada apa yang itu, mungkin saya tidak ada lagi pada pelayanan yang model seperti ini sampai hari ini. Tetapi karena saya tahu bahwa pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita setia untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Baik di gereja kita, baik di mana saja kita, pelayanan lintas budaya. Mari kita teruskan, tingkatkan itu. Gereja-gereja terlibat di dalam lintas budaya, pelayanan lintas budaya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan visi misi kita, bahwa menuntaskan amanat agung. Amanat agung kapan tuntas? Kalau tidak ada kerjasama. Kalau tidak ada yang melihat suku-suku yang terabaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur dengan kemajuannya ilmu dan teknologi pada hari-hari ini. Hampir semua orang, ada banyak orang yang mendengar kabar baik. Itu luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana ini semua? Itu Injil terus diberitakan supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita sudah melakukan itu. Dan sesuai dengan visi misi Kingdom Family Indonesia, menuntaskan amanat agung, perintah agung, kita harus selesaikan. Dan untuk menyelesaikan amanat agung itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri, harus kolaborasi, harus ada kerjasama yang baik. Maka Injil pemberitaan harus disampaikan ke seluruh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, mari kita setia dan teguh untuk melakukan pemberitaan Injil.
yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang kita beritakan setiap hari. Karena di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa. Kuasanya apa? Orang yang lemah dikuatkan, orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itulah yang kita beritakan. Orang yang berdosa diampuni, diselamatkan. Karena apa? Karena kasih karunia tadi. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Akibat dosa, manusia binasa. Tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan. Itulah yang kita beritakan Bapak Ibu yang kasih. Biarlah kebenaran firman Allah hari ini mendorong kita, memotivasi kita untuk memberitakan Injil, untuk tidak segan-segan, untuk tidak mandat kita. Mari kita teruskan bahwa visi-misi Kingdom Family Indonesia kita dukung untuk menuntaskan amanat agung. Amanat agung harus diberitakan ke seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, mendorong kita untuk memotivasi kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah selesai bicara ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kami, memotivasi kami untuk menceritakan tentang kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Karena itu merupakan fondasi iman orang percaya Tuhan. Jika Engkau tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah ya Tuhan. Dan kebangkitan-Mu yang menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang dilakukan Tuhan. Engkau yang menyempurnakan firman pada pagi hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke, para flash. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Herimus untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kembali mengingatkan kita betapa dahsyatnya dan mengagumkannya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti biasa kita akan lanjutkan dengan sharing bersama di sekitar firman Tuhan. Mungkin mulai dari Pak Calvin boleh sampaikan. Ya, kita masuk ke dalam sharing ya, puji Tuhan. Sebetulnya kalau murid-murid sudah melihat kedahsyatan itu juga, Yesus tidak perlu menunda, tidak perlu membuktikan diri berulang-ulang selama 40 hari. Sebetulnya kalau murid-murid melihat kedahsyatan itu seperti kepala pasukan melihat dan mengatakan dia ini sungguh hamba Allah, sungguh anak Allah. Saya berpikir Yesus tidak perlu lagi berulang-ulang membuktikan diri kepada mereka dan menunda kenaikannya ke surga. Karena pengakuan iman kita seperti itu. Pengakuan iman kita dia bangkit langsung naik ke surga. Ya, kita seringkali melupakan bahwa Yesus 40 hari itu berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, mau membuktikan dia hidup, ya, karena itu inti berita Injil. Nah, itu inti berita Injil dan semangat penginjilan di situ memang, ya, kenyataan bahwa Yesus bangkit. Iya, silakan Pak Calvin, boleh menambahkan. Iya, makasih Pak Bimus. Memang saya kira kalau kita hidup pada zaman itu sama aja, podo wae. Ya kan Pak? Kalau kita hidup pada zaman itu,
Ya. Iya, iya, iya. Lebih parah lagi, Pak. Saya coba meyakini bahwa sama aja. Iya, benar itu. Lebih parah lagi, Pak. Karena itu hal yang memang apa ya. Jadi saya beberapa kali saya bilang, kalau saya Yesus, ini analoginya ya. Kalau saya Yesus, waktu saya bangkit itu orang pertama yang saya temui itu si siapa nih? Herodes. Herodes sama Pilatus. Saya datang dan saya berkata, saya sudah bangkit lagi nih. Kau yang bikin SK kan? Ah, saya berperkara dengan kau nanti. Lalu sesudah itu saya ke Herodes. Tadi apa? Status. Pilatus yang bikin SK untuk saya mati kan? Saya gertak dia dulu baru saya datang ke Pilatus. Apa namanya? Herodes lagi. Kau tertawa ketawa katanya kau terketawa senang lihat saya. Sekarang saya sudah balik lagi nih. Lalu saya ke Kayafas. Kayafas dan Hanas. Ya kan? Saya Kayafas dan Hanas, orang-orang Yahudi, kaum Sanhedrin. Saya datang. Saya mungkin balas dendam sedikit. Yesus, tapi tidak bagi Yesus itu terlalu penting. Enggak. Yang penting bagi dia tadi sudah dibilang. Dia butuh 40 hari. Bayangkan 40 hari. 1 bulan 10 hari. Untuk apa cari itu manusia-manusia sudah kabur semua itu. Kabur orang-orang untuk mencari orang-orang pengikutnya dia yang tali sama-sama, ketawa ketiwi, makan bersama-sama, ditraktir tanpa dibayar, ya kan? Pelayanan bersama, begitu kan? Masuk dalam penderitaan, mati kabur semua. Ya, jadi bagi Yesus mereka yang penting. Butuh waktu Jadi istilah Pak Raffles itu Yesus menunda kenaikan. Mau naik mau langsung naik, tapi aduh, kayaknya kalau naik aja kasihan itu manusia-manusia itu yang Iya, nggak ada pemberitaan, nggak ada pula yang apa. ya sudah meninggalkan dia kan. Jadi yang poin yang paling penting adalah yang kita cari semua. Ketemu ini 10 orang itu lagi berdoa ketakutan. Salam, salam sejahtera. Itu hantu ya, ketakutan kan. Ketemu lagi di laut. Hai anak-anak, shalom, salam sejahtera. Hai anak-anak, ada lauk kah? Lauk pauk kah? Mereka itu hantu. Iya kan? Ketemu Maria. Ya, dilaporkan oleh Yohanes 19:20 itu. Markus, Matius. Ya, udah kasih tunjuk. Ini lagi dibilang, Maria Magdalena itu penunggu taman. Wih, Yesus penunggu taman, penunggu kuburan. Enggak percaya. Begitu datang kasih tahu lagi, enggak percaya. Hanya 2 murid yang ketika Maria Magdalena datang kasih tahu mereka, Petrus dan Yohanes, mereka cepat-cepat langsung berlari. Tapi lihat, Yohanes berlari duluan. Dia lebih muda dari Petrus. Dia sampai di sana, hanya nengok ke dalam. Udah pergi lagi. Tapi Petrus pelan-pelan, lalu kan dia tua, dia jalan pelan-pelan. Tapi pasti, dia sampai di kuburan bukan hanya nengok saja, tapi dia turun ke dalam kuburan. Dia angkat itu kain kapan, dia buktikan bahwa Yesus bangkit. Nah itu dia. Yang lain-lain udah. Ya kan? Jadi, itu luar biasa. Yesus perlu meyakinkan mereka kembali, baru dia pulang ke kampung. Ya toh? Yang jelas ya nggak ke Sangir, nggak ke Kupang, nggak ke Medan, nggak ke Pekanbaru, nggak ke Kalimantan, begitu. Dan itu di atas. Ya, kembali ke kemuliaannya. Dan dia menjadi intercession, menjadi pembela kita. Ya. Jadi pengakuan iman Rasuli bilang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan? Tapi waktu peristiwa Stefanus dilempari, kisah 6 dan 7,
Yesus dalam posisi apa? Berdiri. Itu punya makna semua tuh. Berdiri. Nah, dia duduk, apa itu dalam berdiri. Hormat. Berarti dia menghargai, menghormati orang-orang yang setia kepadanya. Jadi kita dihormati oleh Tuhan Yesus loh. Amin. Dalam pelayanan kita, ya tadi Pak Harmimus sudah bilang, dia beri kuasa pelayanan kita untuk melayani, memberitakan. Dia menghormati, sangat-sangat dia hormat sama kita. Apalagi kita setia sampai akhir toh. Dia berikan kita kuasa untuk melayani, ya, untuk memberitakan kematiannya, memberitakan kebangkitannya, memberitakan kematian sebagai bukti kasih Allah terbesar, mengalahkan maut, ya, kebangkitannya sebagai kemenangan atas maut, dosa. Nah, lalu dia berikan kuasa kepada kita, kuasa itu kepada kita untuk melayani. Ini satu sebuah kehormatan, ya. Jadi lalu kemudian dikasih kepada Paulus, dan tadi Bapak sudah sampaikan. Paulus bilang, yang penting gua kenal kuasa kebangkitannya. Ya, dahulu yang merupakan apa yang dahulu menjadi keuntungan bagi kebanggaan, sekarang kuanggap rugi. Bahkan kuanggap seperti sampah karena mengenal Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, dahsyat kematiannya, dahsyat kebangkitannya. Coba lihat, sampai hari ini ada nggak? Ada orang rayakan, ya semua yang sudah mati itu, yang pembesar-pembesar, rayakan kelahirannya, iya ada. Tapi yang sudah mati ya nggak lagi. Rayakan nggak lahirnya? Nggak ada. Mungkin ya si siapa itu Kedar lahir. Tapi matinya diperingatkan nggak? Nggak. Bangkitnya ya mereka lupa bangkit kok, nggak bangkit. Apanya yang mau di ini? Tapi Yesus itu luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita berkata seperti Paulus. Udah, aku udah melupakan masa lalu. Sekarang aku lihat ke depan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan sambil berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jadi mari Bapak Ibu, kita menghormati, menghargai, mengenang akan pengorbanan Kristus, dan kemudian kita memberitakan itu. Terima kasih Pak Harmimus. Saya kembali ke Raffles. Iya, silakan Bapak Ibu yang lain. Kita sharing saat ini. Ya, kita bersyukur juga karena amanat agung dibangun di atas kuasa kebangkitan itu ya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Jadi karena itu dia bilang, karena apa? Karena segala kuasa di surga dan di bumi, di dunia dan akhirat, itu tadi bilang Pak Ernest, ya, ada di tangan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dibilang karena itu baru dibangun kalimat amanat agung di atas pernyataan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Ya, itu kita tidak boleh lupa kalimat itu, karena itu perintah dari Tuhan Yesus, perintah terakhir, dan itu bukan saja perintah, sebetulnya adalah strateginya juga begitu, ya. Strategi menjadikan murid ya itu. Jadi saya sering bilang Tuhan Yesus itu bukan ngomong doang. Dia sudah melakukan, dia perintah kita menjadikan murid, karena dia sudah melakukan, dia sudah menjadikan murid. Caranya, strateginya yaitu harus pergi, harus baptis dan ajar. Murid itu nggak jadi dengan sendirinya. Nah, ini banyak kelemahan gereja sekarang di situ. Gereja berpikir hanya mungkin sampai tahap baptisan, lalu mereka akan menjadi murid dengan sendirinya. Tidak. Kita jangan pernah lupa kalau Petrus bertobat, 3.000 orang bertobat. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. 3 tahun yang lalu dia tidak tahu berdoa itu.
Tapi karena diajarin oleh Yesus, dilatih oleh Yesus berdoa, dilatih oleh Yesus berkhotbah, makanya dia bisa melakukan semuanya itu. Jadi ada tahap mereka bersungguh-sungguh diajar untuk melakukan, bukan diajar untuk mengetahui saja, tapi untuk melakukan. Jadi kekuatan pemuritan itu di teladan. Keteladanan itulah kekuatan pemuritan, bukan di pengajaran, bukan di mimbar, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkhotbah tentang berdoa dengan berapi-api, tapi murid-murid lihat nggak kita kita berdoa. Itu yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid. Dia bukan cuma ngomong doang tok, tapi dia sungguh-sungguh melakukan apa yang dia omongkan, apa yang dia perintahkan itu sudah dia lakukan. Baik menjadikan murid. Nah, menjadikan murid itu sama dengan menjadikan gereja, Bapak Ibu. Mendirikan jemaat. Yesus pakai istilah, aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 18 ya. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Yesus itu seorang penanam gereja. Sama dengan Pak Beni ini. Seorang penanam gereja. Iya baik, silakan Bapak Ibu yang ingin sampaikan sesuatu. Ada Pak Elvis, Pak Suryadi di sini. Silakan. Shalom. Ya, silakan Shalom. Pak Suryadi, silakan. Ya, ya. Oke. Saya buka kamera ya, nggak enak juga nggak? Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Filipi, dan kita tahu bahwa latar belakang kitab Filipi adalah ditulis oleh Rasul Paulus dan menulisnya dalam penjara di Roma. Yes. Yang dibantu oleh Timotius pada tahun 60 sampai 62. Filipi adalah salah satu gereja yang dibangun di daerah Eropa, tepatnya di Makedonia, daerah Yunani modern, dan kota Filipi adalah kota yang strategis, di mana tempat itu adalah tempatnya orang-orang penting. Pada waktu Kekaisaran Romawi di Filipi adalah pusat dari pasukan untuk menjaga bagian yang dianggap strategis dan perlu dijaga. Dan kita melihat penulisan ini beberapa hal penting. Yang pertama adalah rasa terima kasih Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana sekalipun dia dalam penjara, jemaat yang ada di Filipi selalu membantu dia. Apakah dia bersifat barang jenis keuangan yang dibantu oleh jemaat, yang dibawa oleh Epaphroditos kepada Paulus, maka oleh sebab itu dia berterima kasih sekali kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan ini perlu diingatkan kepada kita. Kita sudah mendapat pemberian dari seseorang, perlu berterima kasih, terlebih pemberian keselamatan dari Tuhan yang tanpa syarat. Dia perhatikan kita dan tentunya kita berterima kasih. Yang kedua adalah Paulus dalam suratannya kepada Filipi adalah supaya jemaat di Filipi menjaga persatuan dan kesatuan, di mana keadaan atau roh perpecahan itu sudah mengintai jemaat di sana, karena di sana banyak orang atau jemaat-jemaat yang sudah mapan, sehingga egoisnya sangat tinggi. Kepentingan pribadi itu sangat tinggi, dan mungkin karena mereka dalam tingkat finansial juga sudah memadai, sehingga egoismenya memang kuat di sana. Dan Paulus mengingatkan
supaya jaga kesatuan dan persatuan. Memang kata persatuan dan kesatuan mudah diucapkan, tapi di mana-mana kita melihat hal ini tidak mudah dilaksanakan. Sebab kalau kita menghadapi 100 orang, di situ 100 kepala, 100 cara berpikir. Tidak mudah. Apalagi kalau jemaat yang banyak. Makanya kalau kita minta Tuhan kirim jemaat, bikin jiwa-jiwa baru bagi saya, ya. Kalau Tuhan kirim, itu berarti kita siap dengan bervariasi cara berpikir banyak orang. Nah, ini diingatkan oleh Paulus supaya jemaat yang ada di Filipi menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, seperti apa yang dibacakan tadi, disampaikan pagi hari ini, di pasal 3-nya, supaya jemaat di Filipi itu melihat kepada keteladanan Kristus, Yesus. Teladan Kristus, dan supaya apa yang ada di hati Tuhan, ada di hati jemaat Tuhan. Nah, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berjalan terus melihat apa yang ada di hadapanku. Artinya, perjuangan kita belum selesai. Ya, belum selesai. Walaupun seolah-olah aku sudah mencapainya, tetapi aku mengejar itu. Ini pengertiannya bahwa kita masih dalam perjuangan. Ya. Dimanapun kita melayani, masih dalam perjuangan. Tidak ada, belum sempurna kita, tetapi menuju kesempurnaan itu. Gereja Tuhan bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun menjulangnya, dia punya pergumulan. Dan target-target itu tidak mudah tercapai kalau tanpa kerjasama yang baik, tanpa kerestuan daripada Tuhan sendiri. Nah, hari-hari ini kita melihat kondisi gereja Tuhan secara umum maju, ingin berkembang, ingin selalu tercapai apa yang dirindukan. Nah, ini artinya ada perjuangan yang harus difokuskan ke sana. Yang keempat adalah kasih sayang. Paulus mengingatkan supaya menjaga, supaya memelihara kasih sayang satu dengan yang lain. Sebab tantangan yang berat adalah yang sedang terjadi di dalam dan di luar. Intern dan ekstern itu pasti terjadi. Menimpa setiap, apalagi yang sudah mulai maju, ada-ada aja yang menghambat. Ya, menghambat. Malah bisa yang dekat dengan kita. Biasanya yang lebih tahu siapa kita, itu yang membuat persoalan. Tapi bukan berarti semua itu insidental, Bapak Ibu. Jadi kita melihat kondisi kita hari-hari ini selalu diprovokasi, ya. Gereja Tuhan diprovokasi. Kalau kita melihat hebohnya baru-baru ini atas ceramah seorang negarawan di Republik ini, bahkan pernah menjadi orang nomor 2 di Republik ini, itu bikin gaduh dan beberapa organisasi masyarakat Kristen sudah melaporkan itu pada pihak kepolisian. Tetapi saya lihat aja, tidak akan mempan itu. Hanya laporan saja tetap. Nah, ini berbicara tantangan dari luar. Walaupun ya kita tahu bahwa orang yang sudah berbicara itu adalah ada kepentingan. Ya, belum tentu seperti itu yang maunya. Tapi ada kepentingan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kekristenan kita seringkali menjadi komoditas politik. Apalagi hari-hari ini, ya di mana-mana sedikit-sedikit masalah di Timur Tengah kok dibawa ke Kristen di Indonesia. Ya, yang menjadi kena imbasnya kekristenan. Nah, padahal kita jauh dan juga beda itu konsep misinya. Kalau kita Kristen mendunia dan kita bisa membaur dengan siapa saja, dengan suku bangsa apa saja,
Karena berita Injilnya harus sampai kepada segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku di apa yang dikatakan Paulus hari ini betul-betul menguatkan, meneguhkan kita supaya kita lebih waspada, karena dalam poin yang terakhir apa yang dikatakan supaya iman kita, keteguhan iman kita kepada Tuhan dan tidak akan tergoyahkan di dalam situasi dan kondisi apapun. Juga jemaat, pendeta, menginjil, bahkan misionari seluruh berpegangan tangan. Tantangan kita bukan semakin kecil, tantangan kita semakin besar ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih. Amin. Ya, kita Filipi juga memiliki tema bersukacitalah senantiasa ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus ngomong sukacita bukan ketika sedang promosi atau ulang tahun atau di tempat yang nyaman. Namun dia ngomong sukacita di dalam penjara, ya. Dan memang sukacita kita bukan dari sikon, ya. Sukacita kita karena dari sukacita di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Makasih Pak Suryadi, Pak Henimus. Silakan teman-teman yang lain boleh. Silakan teman-teman. Pak Yusak, halo. Ya, pendeta. Ini saya dapat berkat begini. Nah, Paulus sukacita itu Tuhan Yesus bilang dari Yohanes 15 ayat 11, sukacitaku ada dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi karena Tuhan Yesus memberikan sukacita penuh, tidak dibatasi oleh ruang dan ada atau tidak ada, sukacita dari atas, sukacita dari Tuhan yang ada dalam Paulus, sehingga mereka menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga terjadi mujizat luar biasa. Sehingga kepala penjara ketakutan, makanya bilang, apa yang harus kubuat? Tapi mereka bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan itu luar biasa. Akhirnya Paulus, mereka ke rumahnya dan seisi rumahnya memang sungguh-sungguh diselamatkan. Mereka percaya Tuhan Yesus. Lalu saya pernah baca tafsiran atau mengali isi Alkitab itu ada 4 yang dikatakan Kristus adalah hidup kita, Kristus adalah tujuan kita, Kristus adalah kekuatan kita. Ada 4 itu. Kristus adalah ya di dalam hidup kita. Jadi kalau Kristus ada dalam hidup, hati, pikiran, perasaan, dan tujuan, maka apapun yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam, ada atau tidak ada, kita fokusnya sama Tuhan Yesus, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang dibilang sukacita itu mungkin 16 kali atau 18 kali, karena bersukacitalah sekali katakan bersukacitalah. iya. Kita tetap bersukacita karena melihat Kristus. Karena firman Tuhan ada dalam kita, Kudus ada dalam kita. Terima kasih. Doa-doanya saya sudah di Bandung sekarang. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kirim Baik. salamnya sudah Pendeta Rables. Baik, Memimpin. makasih Pak. Baik, Pendeta Yusak, makasih. Ya, itu dari berkati. Lanjut. Iya. Baik, kita Filipi juga terkenal dengan pernyataan Paulus bahwa kematian itu merupakan keuntungan. Ya. Filipi 1 ayat 21, bagiku kematian itu adalah keuntungan. Sampai demikiannya, dia tidak ada lagi yang dapat membuat dia duka cita. Kalau sudah kematian menjadi keuntungan, berarti kematian juga menjadi sukacita.
Karena ada mahkota yang disiapkan Tuhan baginya. Iya, dan itu menjadi pegangan memang bagi beberapa orang. Ahok juga pegang firman Tuhan itu, dan beberapa olahragawan juga pegang firman Tuhan itu ya. Holyfield. Benar-benar saya ingat. Saya Jadi nonton sama pendeta, terus saya lihat ayat Filipi 4 ayat 13 itu, kemudian sama dia, nanti ini menang nih, karena firman Tuhan itu luar biasa. Rupanya betul. Pemimpinnya. Jangan make sense.